Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yulianti Wijaya, guru pada SMK Negeri 1 Ambon. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Tugas 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Di video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, koneksi antar materi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya yang berguna menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Menciptakan manusia Indonesia yang beradab melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan kunci utamanya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid bertumbuh secara utuh dan merdeka atau hidupnya tidak bergantung kepada orang lain, mandiri dan memuliakan dirinya sendiri. Dengan kata lain, pendidikan yang berpihak pada murid, di mana zaman semakin berkembang dinamis, sangat mempengaruhi cara guru atau pendidik menuntun murid atau peserta didik. Jadi intinya adalah bahwa pendidikan melibatkan seluruh proses pembentukan individu, sedangkan pengajaran lebih berfokus pada bagaimana materi dan konsep dikomunikasikan dan disampaikan kepada individu. Pengajaran adalah bagian integral dari proses pendidikan yang membantu mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif. Visi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam visi pendidikannya, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif, di mana pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Ia juga mengusulkan pendekatan education through the heart, yang menekankan pengembangan budi pekerti dan kepribadian yang kuat sebagai bagian integral dari pendidikan. Dengan demikian, pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran menyoroti nilai-nilai humanistik, inklusif, dan holistik dalam proses pembentukan manusia yang berkualitas. Apa yang Anda ketahui tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas yang pertama, mentransfer ilmu atau materi pelajaran. Pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer ilmu atau materi pelajaran. Mengingat mata pelajaran saya memiliki materi yang cukup padat. Yang kedua, fokus pada ketuntasan materi. Saya menganggap ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid saya saat menerima pembelajaran. 3. Penilaian kognitif. Saya hanya menilai dari aspek kognitif saja, dapat dinilai dari tugas dan penilaian harian di kelas. 4. Tuntas jika memperoleh nilai KKM. Pembelajaran saya nyatakan tuntas atau berhasil jika murid saya mencapai nilai KKM atau kriteria ketuntasan ini. Kelima, murid sebagai objek. Saya menganggap murid saya hanyalah sebagai objek pembelajaran. 6. Pembelajaran konvensional atau pembelajaran yang berpusat pada guru. 7. Kurang peduli. Saya merasa kurang memperdulikan murid saya, apakah sudah paham atau belum terhadap materi yang saya ajarkan. Yang kedelapan, mencatat dan menghafal rumus-rumus. Saya hanya meminta siswa mencatat dan menghafal rumus-rumus terkait materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar murid saya dapat memahami apa yang sementara saya ajarkan atau mereka pelajari. Yang kesembilan, mengukur ketercapaian. Saya terkadang merasa gagal dan kesal jika banyak murid saya yang belum memperoleh nilai batas KKM setelah saya melakukan evaluasi berupa penilaian harian. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku yang saya alami?
Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya lakukan dan saya pikirkan tidak tepat atau lebih mementingkan diri saya sendiri dibandingkan murid saya. 1. Merancang pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif serta menyeluruh. Itu semua hanya mencakup aspek kognitif saja, tetapi juga harus mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pembelajaran. Yang pertama, aspek kognitif. Yang kedua, aspek afektif. Yang ketiga, aspek psikomotor. Yang keempat, aspek spiritual. Yang kelima, aspek sosial. Dan yang keenam, aspek budaya. 1. Aspek kognitif. Ini melibatkan proses berpikir, pemahaman, dan pengetahuan intelektual. Termasuk di dalamnya adalah pemecahan masalah, analisis, sintesis, evaluasi, dan pemahaman konsep-konsep akademis. Yang kedua, aspek afektif. Ini melibatkan perasaan, sikap, dan emosi murid terhadap materi pembelajaran yang mencakup motivasi, minat, nilai-nilai, sikap positif, dan perasaan terhadap belajar. Yang ketiga, aspek psikomotor. Ini berkaitan dengan pengembangan keterampilan fisik dan motorik murid, termasuk di dalamnya adalah aktivitas fisik, koordinasi, tangan, mata, gerakan tubuh, dan keterampilan taktis. Yang keempat, aspek spiritual. Ini melibatkan perkembangan nilai-nilai, kepercayaan, dan pemahaman tentang dimensi spiritual atau kehidupan batin. Ini berkaitan dengan introspeksi, penerimaan, pemahaman diri yang lebih dalam. 5. Aspek sosial. Ini mencakup interaksi dan hubungan sosial murid dengan orang lain dalam konteks belajar. Ini bisa berupa kerjasama, komunikasi, kemampuan berinteraksi, dan pengembangan keterampilan sosial. Dan yang keenam, aspek budaya. Ini mencakup pemahaman tentang budaya, nilai norma, dan identitas budaya dalam pembelajaran. Ini membantu murid menghargai keragaman budaya dan masyarakat. 2. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pendekatan di mana murid ditempatkan di pusat proses pembelajaran. Pendekatan ini menghargai keunikan dan perbedaan masing-masing murid, serta memprioritaskan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Fokusnya adalah mendukung, memfasilitasi, mengembangkan keterampilan, pemahaman, dan pemecahan masalah murid. 4. Kesadaran guru. Saya harus sabar dan ikhlas dalam menuntun, mengarahkan, membantu, dan memfasilitasi murid untuk memperbaiki perilakunya menjadi manusia yang berguna atau manusia seutuhnya, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. 5. Karakteristik murid. Saya harus mempelajari dan menerima karakteristik murid-murid saya, karena masing-masing murid memiliki karakter dan keunikannya masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir, murid tumbuh sesuai kodratnya. Artinya, saya membiarkan murid saya tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing dan tidak membanding-bandingkan mereka. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang dapat saya terapkan antara lain: 1. Mendesain pembelajaran yang menarik, interaktif, menyenangkan, dan melibatkan murid sesuai dengan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Menerapkan pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan dan tantangan kontemporer. Memerlukan perubahan dalam pendekatan pengajaran, penilaian, dan lingkungan pembelajaran. Ini membantu murid mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia yang terus berkembang dan berubah dengan keterampilan yang relevan dan berharga. 3. Pembelajaran bukan lagi menuntut nilai yang bagus, tetapi menuntun murid untuk memahami pembelajaran. Karena tugas guru adalah selalu menuntun, memberikan contoh atau teladan, dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. 4. Mampu mengenali karakter dan latar belakang murid.
melalui komunikasi yang baik, layaknya orang tua dan anak. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kiranya Bapak dan Ibu guru hebat dapat memberikan saran, masukan terhadap video yang saya buat. Jalan-jalan ke kota Ambon, jangan lupa makan papeda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.